Rasul Paulus dipanggil secara sinar. Memang setelah Yesus bangkit dan Yesus memanggil Rasul Paulus tadi. Bahkan kalau di dalam versi Kristen, nabi itu harus sekolah yang disebut sekolah nabi-nabi. Ya, sekolah nabi-nabi. Tapi kalau dibandingkan dengan Rasulullah, gak ada apa-apanya secerdas-cerdasnya Arab. Ya, terus punya kekuatan, ya kuat. Buktinya, makanya punya kekuatan Nabi itu. Nah kalau Yesus, nggak punya kekuatan sama sekali gitu ya. Terus harus bersekolah. Nabi itu udah usah sekolah. Kalau Nabi itu sekolah, nanti semua yang disampaikan dikira dapat dari sekolahnya. Nah, kalau Paulus itu kalau saya baca sejarahnya sama dengan Abdullah bin Sabah. Ketika Rasulullah meninggal, bukan Rasul Paulus mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Dari sananya juga dia sudah jadi Tuhan. Tuhan Yesus sudah katakan, aku berasal dari atas dan engkau berasal dari bawah. Itu sudah dikatakan Yesus. Jadi artinya dari atas itu dari surga. Hanya Yesus yang datang dari surga. Kalau manusia pada umumnya dari bawah ke atas. Kata Musa Keluaran 33:20. Kata Yesus Yohanes 5:37. Gaib, tidak bisa dilihat. Nah, sama dengan Al-Qur'an, la tudrikuhul absor. Ya, sama. Jadi para nabi itu jangan disamakan ajarannya seperti ajaran pagan. Kalau ajaran pagan inkarnasi. Justru sampai sekarang Yahudi Israel tidak pernah mengakui Yesus. Yesus ngaku utusan nabi ditolak. Nah, tapi oleh Paulus malah dituhankan. Jadi kalau orang dulu itu kenapa Paulus berhasil menyebarkan ajaran pagan ini? Karena Paulus pinter. Yesus itu seperti dewa yang kamu sembah. Jadi Allah kami itu punya otak istilahnya dan punya firman dan punya roh. Ya. Jadi komplit. Bukan seperti orang Yahudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillahi amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak sebuah diskusi yang cukup menarik ya, yaitu antara Ustadz Tahta dengan salah seorang oten. Adapun yang dibahas adalah yang pertama tentang Tuhan ya, dan kemudian tentang siapakah yang pantas menjadi rasul, apakah Nabi Muhammad SAW atau Paulus yang diklaim oleh umat terjemahan ini sebagai rasul juga ya. Nah, seperti yang sudah sering kita simak perdebatan serta diskusi antara Kristen dan Muslim, itu umumnya mereka oten-oten ini yang dibawa hanyalah doktrin mereka ya, atau dogma yang sampai sekarang tidak dapat dibuktikan kebenaran dari ajaran tersebut. Dan biasanya kalau oten-oten lagi berdiskusi ataupun berdebat, seringkali mereka ini naik darahnya ke ubun-ubun ya, sampai terbawa emosi. Dan kalau tidak naik darah, pastilah doktrinnya yang naik sampai ke ubun-ubun. Nah, itulah yang terjadi pada oten yang satu ini ketika berdiskusi dengan Ustadz Tahta, yang mana doktrinnya benar-benar sampai ke ubun-ubun,
sehingga sudah menjadi darah daging di dalam dirinya sendiri, karena penjelasan yang sangat jelas pun yang disampaikan oleh Ustadz Tata itu tidak masuk ke dalam hatinya. Ya, karena memang hatinya sudah tertutup oleh doktrin tersebut ya. Dan juga seterang apapun cahaya Islam, kebenaran Islam, serta keindahan Islam yang disampaikan oleh Ustadz Tata, yang pastinya dapat kita cerna dan terima menurut akal sehat kita, namun mata hati orang ini tetap saja gelap gulita ya, tidak bisa melihat cahaya kebenaran yang sudah disampaikan. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak video selengkapnya ya. Namun sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini, dan yang baru bergabung jangan lupa juga subscribe, like, serta share-nya. Oke, langsung kita simak videonya. Kalau ada orang menerima wahyu dari Tuhan, berarti dia langsung otomatis namanya nabi dia. Itulah ya. Nah, apakah Paulus bisa disejajarkan? Ya nggak bisa. Dapat dari mana Paulus? Oh, dia kan bertemu Yesus, kata. Loh, Yesus itu utusannya Tuhan, sama seperti Musa. Ya, ketika tapi kan dia pernah bertemu, mengatakan, berbicara. Iya, sama. Nabi Muhammad juga nabi, berbicara sama sahabatnya. Gitu. Apakah sahabat itu menerima firman dari Tuhan? Ya enggak. Jadi kalau Paulus ya jauh banget lah ya dengan para nabi itu. Karena walaupun dia ngaku bertemu Yesus, loh, kalau Yesus sendiri baru nabi. Karena dia mengaku menerima firman dari Tuhannya, dia punya Tuhan. Nah, kalau Paulus walaupun benar-benar bertemu dengan Yesus, dia bukan nabi. Sama dengan para sahabat, ulama, sampai sekarang pun banyak orang mimpi bertemu Nabi Muhammad. Sama seperti itu ya. Gitu. Oke, terima kasih. Kalau versi Kristen dengan Islam itu memang jauh berbeda ya. Soalnya kalau disebut nabi itu pada umumnya dia harus dinubuatkan. Sebelum dia lahir sudah dinubuatkan, sudah diceritakan atau sudah dikasih tahu. Dan dia harus bernubuat. Harus bernubuat atau mendapat khayal dari Tuhan. Jadi misalnya diramal apa yang mau terjadi, dia akan datang, bisa dia meramal. Itu bernubuat. Nah, jadi kalau nabi itu adalah yang dipanggil oleh Tuhan secara tidak langsung. Jadi dia bisa melalui khayal, bisa melalui mimpi, bisa melalui penglihatan dan lain-lain. Nah, jadi kalau rasul adalah yang dipanggil oleh Tuhan secara langsung. Tadi nabi tidak dipanggil secara langsung. Jadi ini dipanggil secara langsung. Karena Yesus adalah firman Allah langsung menjadi manusia, dia memanggil murid-muridnya dan membuat satu tim untuk penginjilan kepada umat-umat. Dan mereka diperbekali secara ilmu pengetahuan, diperbekali secara kekuatan dan lain-lain. Jadi Rasul Paulus dipanggil secara sinar. Memang setelah Yesus bangkit dan Yesus memanggil Rasul Paulus, tadinya Saulus, dipanggil. Jadi jangan sampai akhir hayatnya dia mati melakukan kejahatan terus, karena Tuhan sayang kepadanya sehingga dipanggil dia untuk mengubah sikapnya
tadinya dia membunuh umat-umat Allah, tetapi setelah dipanggil dan dia sampai 3 hari buta dan dia merasakan siksaan atau hukuman yang diberikan oleh Tuhan, dan dia bertobat. Setelah dia bertobat dan dia bukan lagi pembunuh tetapi pencari jiwa untuk diselamatkan. Jadi kalau porsi kita sangat berbeda, karena setelah Yesus datang tidak ada lagi nabi. Ya, tidak ada nabi. Bahkan kalau di dalam versi Kristen, nabi itu harus sekolah yang disebut sekolah nabi-nabi. Ya, sekolah nabi-nabi. Jadi dia dinubuatkan dan bernubuat, dan setelah datang Yesus tidak ada lagi nabi, yang ada adalah rasul. Tetapi di dalam waktu zaman dulu ada nabi, ada raja. Jadi raja-raja itu juga bisa bernubuat, dibikin alat Tuhan untuk menyampaikan kepada umat-umatnya. Seperti Raja Daud, itu raja bukan nabi, raja. Raja Salomo atau Raja Sulaiman, itu raja. Jadi banyak orang raja yang dipilih oleh Tuhan, yang raja yang benar. Tapi banyak juga raja yang menyeleweng, raja-raja sipil. Nah, zaman sekarang ini tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul, tetapi pendeta. Jadi inilah yang menyampaikan firman Allah kepada umat-umatnya. Jadi pendeta tidak dinubuatkan, tetapi berdasarkan pendidikan. Jadi mereka sekolah juga teologi. Setelah tamat teologi, melamar menjadi gembala. Jadi pendeta penuh. Baru ditempatkan mereka untuk membawahi suatu sidang. Ada beberapa sidang juga di bawahi mereka. Jadi ada perubahan-perubahan. Jadi kalau misalnya ada orang mengaku-mengaku sekarang ini ada nabi, itu nabi palsu. Ya, setelah Yesus datang ke dunia ini tidak ada lagi nabi, sudah berubah menjadi rasul. Nah, setelah selesai perjanjian baru tidak ada lagi rasul, tetapi pendeta-pendeta, penginjil-penginjil literatur. Itulah yang bisa Ya, misalnya kalau orang Arab itu dulu, orang rabi-rabi Yahudi, banyak ke Arab, Yasrib, menunggu Rasulullah. Karena tahu di kitab mereka. Ya, akhirnya ribuan itu. Ya, terus, makanya pendeta Bahiro itu dari Nasrani. Bahkan dia, waktu Nabi masih kecil, mengatakan kepada pamannya, siapa ini anakmu ini? Muhammad. Terus, jangan diteruskan perjalanannya. Kenapa? Karena dia seorang nabi. Loh, kamu tahu dari mana? Di kitab kami. Nah, kalau dalam Taurat, al-hadis susani anato ibnu Yasar angka bil akhbar qala allamani abit taurata illa sifra wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduk. Panjang hadisnya. Apa ibnu Yasar ini membaca Taurat kepada ayahnya. Tiba-tiba ada dirobek oleh ayahnya itu lembaran Taurat. Lalu ditaruh di peti. Ketika ayahnya meninggal, Ato ini penasaran. Dibuka, ternyata dalam Taurat itu yang dirobek oleh ayahnya itu, tulisannya akan ada Nabi lahir di Mekah, hijrah ke Madinah, wa sultanu bisyam, kekuasaannya meluas ke Syam. Nah juga sebenarnya di dalam Yesaya ini ya, 29:12 yang ada sampai sekarang, itu Nabi Muhammad. Siapa lagi kalau bukan? Karena isinya gini, dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baik, bacalah ini, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Ini kan persis kan, ketika Nabi Muhammad itu menerima wahyu pertama, Iqra, bacalah. Apa jawaban Nabi? Ma'ana biqari'in, aku tidak dapat membaca. Sesuai dengan ayat ini, Yesaya ini. Nah, terus Nabi bernubuat, banyak nubuatnya. Di antaranya yang sudah terjadi sekarang. Ya. Seperti Ka'bah akan ditutupi dengan as-sa'ah nanti jam. Ya. Ada sekarang jam besar.
Suatu saat kan gitu, ada sekarang. Terus kata Rasulullah, ada orang Arabi. Mereka itu terkenal penduduk yang miskin, negeri yang miskin. Kerjanya itu selalu kemana-mana, jadi ibaratkan sekarang jadi pembantu gitu. Miskin-miskin. Lalu apa kata Rasulullah? Di akhir zaman nanti orang-orang Arabi ini akan membangun, berlomba-lomba membangun gedung-gedung mencakar langit. Sekarang nubuat itu tak ada. Dubai itu. Coba, gedung tertinggi ada di mana? Di Dubai. Itu nubuat Rasulullah itu. Juga kata Rasulullah, kata Fatimah, ya Rasulullah, kenapa engkau kalau mencium Hasan di mulutnya, kalau mencium Husain kok di lehernya? Iya, karena nanti ini masih kecil Hasan Husain ini, karena nanti aku tahu Hasan ini dibunuh, diracun, makanya aku cium bibirnya. Kalau aku mencium Husain itu di lehernya, karena aku tahu nanti dia akan dipenggal oleh orang-orang munafik. Banyak yang terjadi itu. Terus nanti orang-orang Israel itu akan kuat dan Islam walaupun banyak lemah. Nah sekarang Islam banyak lemah, Israel sedikit kuat. Nah nanti kalau sudah kuat baru datang Imam Mahdi, lalu seimbang udah, bahkan kalah mereka. Lalu Dajjal muncul, umat Islam kalah lagi. Ini aturannya gini. Terus Nabi Isa turun, ya, yaitu Yesus, menegakkan syariat Islam. Lalu Dajjal kalah. Jadi prosesnya kayak gitu. Makanya sekarang kalau ditanya, Tata, kenapa Islam banyak kok untuk mengalahkan Israel sulit, misalnya perang. Iya, memang sekarang Israel kuat. Itu sesuai nubuat Rasulullah. Kami akan kuat kalau ada Imam Mahdi nantinya. Lalu mereka kapan kuat lagi setelah Imam Mahdi datang? Mereka Dajjal. Kuat lagi setelah Dajjal muncul. Yang menjadi pemimpin mereka. Islam yang tidak kuat. Baru Nabi Isa turun. Gitu ya. Itu nubuat semua banyak. Terus yang zaman sekarang udah banyak nubuat. Jadi Nabi Muhammad itu udah jelas ya. Terus kalau memang para nabi itu harus dipanggil, dilantik oleh Tuhan. Nah iya, Al-Quran itu kan firman Tuhan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh dunia. Kalau Yesus ayatnya untuk Israel saja. Terus harus berilmu kekuatan loh. Nabi Muhammad punya ilmu. Mana? Al-Quran dan hadis itu dipakai mulai dari zaman dulu sampai hari kiamat. Kan ilmu semua itu. Nah, bahkan orang buat satu surat aja gak bisa. Kan luar biasa. Orang-orang Arab itu cerdas-cerdas. Mereka itu luar biasa. Suka menghafal. Apa-apa dihafal. Tapi kalau dibandingkan dengan Rasulullah, gak ada apa-apanya secerdas-cerdasnya Arab. Ya, terus punya kekuatan. Ya kuat. Buktinya, Islam itu mulai dari perang pertama dulu. Kadang-kadang 10.000 lawan 100.000. Ya menang. Nah perang itu dulu untuk apa? Kalau zaman dulu itu untuk membuktikan Tuhan yang benar itu siapa? Misalnya Islam perang dengan Romawi. Seakan-akan saling ngejek. Ayo Muhammad, tunjukkan Tuhanmu kalau benar. Karena orang dulu kalau perang itu, kalau Kristen ke gereja. Kalau Persia ke api. Sebelum perangnya gitu. Jadi perang zaman dulu itu untuk membuktikan Tuhan mana yang benar. Karena secara akal kata mereka, kalau Tuhannya benar pasti membantu. Gitu. Makanya Islam itu selalu menang. Sehingga orang-orang itu, walaupun ya coba bayangkan, 10.000 lawan 100.000. Tetap menang, tidak pernah kalah. Nah karena memang perang zaman dulu membuktikan Tuhan mana yang benar. Gitu. Sehingga sebelum berangkat perang, mereka pasti kalau ada ke kuil-kuil sesuai agamanya mereka. Kalau Kristen ke gereja. Ya, kalau orang kafir ya ke berhala. Minta tolong supaya perang itu selalu dimenangkan. Tapi Rasulullah selalu menang. Ya, walaupun tidak adil. Yang satunya banyak, sedikit lawan sedikit, tidak imbang gitu ya. Nah, makanya punya kekuatan Nabi itu. Nah, kalau Yesus
nggak punya kekuatan sama sekali gitu ya. Terus harus bersekolah. Nabi itu tidak usah sekolah. Karena Nabi itu cukup penyampai firman Tuhan. Kalau Nabi itu sekolah, nanti semua yang disampaikan dikira dapat dari sekolahnya. Makanya kenapa Nabi itu ummi? Supaya wahyu yang dia terima itu benar-benar orang tahu bukan dari dirinya. Kalau dia sekolah, ya wajar kalau dia lulusan Universitas Muhammadiyah misalnya. Tapi kalau Nabi ini tidak bisa baca tulis, tapi kalimat-kalimatnya, ilmunya luar biasa, tidak bisa ditiru oleh manusia. Justru kalau dia itu ahli bahasa, ahli sastra, ahli sekolah, maka diragukan nanti oleh orang-orang kafir itu. Ya. Nah, kalau Paulus itu kalau saya baca sejarahnya sama dengan Abdullah bin Sabah. Ketika Rasulullah meninggal, wafat, maka ada orang-orang yang ingin menyesatkan ajarannya Rasulullah. Sehingga korbannya adalah Syiah yang ada di pelosok. Mereka mentuhankan Sayyidina Ali. Begitu juga ketika Yesus belum hadir, belum diangkat, belum mati. Kalau di dalam Bible, hati-hati akan ada penyesat, akan ada nabi-nabi palsu. Dia yang akan merubah ajaranku. Berarti ajaran tauhid menjadi trinitas. Manusia dijadikan Tuhan. Terus manusia yang menerima firman, Yesus kan manusia menerima firman. Banyak dalil yang ucapan Yesus. Tapi diklaim firman jadi manusia. Nah, inilah penyesat. Makanya Rasulullah diutus meluruskan itu. Kan banyak kisahnya Isa, meluruskan orang-orang yang menyesatkan ajaran Yesus. Siapakah itu? Paulus. Paulus itu kalau dalam Islam Abdullah bin Sabah, mentuhankan manusia. Karena orang dulu itu ketika ada orang yang hebat, luar biasa, bukan hanya dijadikan raja, tapi disembah oleh mereka. Dianggap dewa jadi manusia. Nah, jadi harus tahu sejarah. Saya sendiri tuh Al-Quran, hadis, ya itu mungkin hampir 50 guru saya. Ya, terus saya juga senang baca sejarah, sehingga saya bisa membedakan mana pagan, mana samawi. Juga saya mempelajari perjanjian lama, perjanjian baru. Biar kita itu tidak fokus ke keyakinan kita saja. Teliti juga semuanya. Gitu ya. Silakan. Lanjut Bro Antoni. Ya. Oke. Jadi sebenarnya bukan Rasul Paulus mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Dari sananya juga dia sudah jadi Tuhan. Ya. Namun ketika firman menjadi manusia masih disebut Yesus. Ya. Memang ini sudah berulang-ulang kali kita bahas tentang mengenai Yesus ini. Kadang-kadang saya malas, soalnya kalau kita terangkan enggak mau menerima atau tidak paham atau gimana gitu ya. Jadi akhir-akhirnya ribut, akhir-akhirnya merantam gitu kan. Jadi saya enggak suka seperti itu. Namun kalau disebut setelah Yesus menjadi manusia, dijadikan Tuhan, inilah ajaran-ajaran yang menyesatkan. Jadi itu sudah salah mencap kepahaman orang. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus sudah katakan, aku berasal dari atas dan engkau berasal dari bawah. Itu sudah dikatakan Yesus. Jadi artinya dari atas itu dari surga. Hanya Yesus yang datang dari surga. Kalau manusia pada umumnya dari bawah ke atas. Jadi kita dari bawah. Dari bumi. Jadi makanya di dalam unsur kita manusia ada dari unsur tanah dan ada unsur dari dihembuskan napas oleh Tuhan. Jadi kalau kita katakan Yesus
manusia dijadikan Tuhan, bukan kami yang menjadikan Tuhan dia, tetapi dialah datang ke dunia, firman-Nya menjadi manusia, datang ke dunia untuk menerangkan bahwa dia siapa, ya. Jadi seperti yang tertulis di dalam Ibrani, ya. Tertulis di dalam Ibrani 2. Ibrani 1. Ya. Di sini dikatakan setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ia telah membicarakan kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia akan telah menjadikan alam semesta. Jadi sudah jelas dikatakan bahwa pada akhir zaman Allah memberikan anaknya kepada manusia, yaitu firman-Nya. Ya, karena firman itu keluar dari Allah Bapa, dia disebut anaknya. Nah, inilah menjadi manusia, dan memang Yesus ini bisa dikatakan anak manusia, bisa dikatakan anak Allah, bisa dikatakan Immanuel, bisa dikatakan juru selamat, dan bisa batu karang. Jadi gelar dia banyak. Memang paham kita berbeda, bahwa kalau tadi sudah saya katakan ciri-ciri nabi itu dinubuatkan dan bernubuat, dan pada umumnya dia adalah manusia, manusia asli. Jadi kalau Tuhan Yesus istilahnya memang dikatakan manusia, tetapi dia dari atas, hanya berinkarnasi. Itulah keajaiban Tuhan Yesus itu, ya, berinkarnasi menjadi manusia. Tapi kalau manusia yang dihasilkan oleh suami istri atau bapak dan ibu, inilah manusia. Kalau dia diangkat menjadi nabi itu sebelum dia lahir, di dalam kandungan juga sudah diberitakan bahwa anak ini adalah anak ajaib. Nah, tetapi kalau Yesus, dia ditiupkan oleh Roh Kudus, ya, kepada Bunda Maria. Jadi bukan hasil janin dari persetubuhan. Jadi supaya kita dapat membedakan, ya, nabi dan Yesus Kristus. Jadi setelah zaman akhir inilah Yesus datang ke dunia ini untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Banyak berpendapat bahwa akan datang raja. Orang berpendapat pikirnya raja sipil, tetapi bukan. Dia datang sebagai raja surgawi, raja rohani. Makanya Herodes zaman dulu dia mau membunuh Yesus karena takut disaingi. Tetapi seiring dengan waktu dapat direkrut oleh Yesus rasul-rasulnya, tahap 12 rasul tahap pertama, dan tahap kedua sampai 70 rasul. Dan itulah berentetan sampai sekarang ini. Kami mengaku orang Kristen ini adalah murid-murid Yesus. Terima kasih.
Oke, langsung saya jelaskan ya. Karena saya paham ajaran samawi, ajaran pagan paham. Pertama, sebenarnya Yohanes 1 ayat 1 firman jadi manusia itu salah paham. Maksudnya, Yesus diciptakan dengan firman. Sama dengan gini, berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Maka jadi. Berarti cakrawala itu bukan firman jadi manusia. Tapi diciptakan dengan firman. Makanya cocok dengan Islam. Inna masalah Isa indallah kamasali Adam khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun. Atau dari kalimat wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Dari kalimat. Maksudnya gimana? Sama dengan di Perjanjian Lama. Berfirmanlah Tuhan atau orang pesulap gitu loh misalnya. Bim selabim, jadilah tahta, jadilah burung. Jadi. Bukan berarti bim selabim perkataan saya jadi burung, bukan. Gitu, salah paham mereka. Makanya orang Yahudi pun yang paham Israel, tidak ada kayak gitu itu firman jadi manusia itu ya. Nah, terus yang kedua, inkarnasi. Ingat ya, Tuhannya Yesus itu tidak kelihatan. Samawi, sama itu apa? Langit. Lalu Tuhan yang di langit itu memperkenalkan dirinya dengan cara mengutus nabi-nabi. Musa memperkenalkan Tuhan, yaitu kalau zaman dulu Yahweh lah atau Hasim terserah, sesuai panggilan mereka. Yesus juga gitu. Tuhannya di langit katanya. Dia hanya tugasnya memperkenalkan. Nabi Muhammad juga gitu. Ya, Ar-Rahman walal arsistawa sampai diartikan apa? Di aras. Ya. Lalu kalau kita tanya kepada ketiganya, wahai Nabi Muhammad, wahai Yesus, wahai Musa, kalau memang Tuhanmu itu ada di langit, seperti apa dia? Maka Nabi Muhammad menjawab, laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan apapun. Musa menjawab, sama, tidak sama dengan apapun. Dalam Keluaran 9 ayat 14. Yesaya 40, 18. Ketika Yesus ditanya, sama. Dalam Markus 12, 29, Markus 12, 32. Sama, laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan apapun. Ketika Yesus, Nabi Muhammad, Musa ditanya tentang ketuhanan, maka Tuhan itu gaib, ya, tidak bisa dilihat. Kata Musa Keluaran 33, 20. Kata Yesus Yohanes 5, 37. Gaib, tidak bisa dilihat. Nah, sama dengan Al-Quran, la tudrikuhul absor. Ya, sama. Jadi para nabi itu jangan disamakan ajarannya seperti ajaran pagan. Kalau ajaran pagan inkarnasi, Dewa Wisnu menjelma jadi Krishna. Nah, Kristen juga sama seperti ajaran dewa-dewa. Jadi Yesus itu jelmaan Tuhan atau Tuhan menjadi manusia. Sama dengan Dewa Wisnu. Atau Zeus, dewanya orang Romawi, manusia, jelmaan dewa. Bahkan Alexander Great, karena perang selalu menang, dianggap putra dewa. Nah, itu udah saya bantah. Terus, pada zaman dulu, Allah mengutus nabi-nabi. Lalu diberi firman, menyampaikan firman. Nah, sekarang Tuhan mengutus anaknya katanya. Yesus ngaku nabi juga. Jadi dari zaman dulu, dan Yesus sendiri nabi. Nah, melalui anaknya tahta. Kenapa kalau anaknya? Bukankah anak Allah itu bukan Tuhan? Misalnya orang Israel karena disebut umat pilihan disebut anak Allah. Dalam Keluaran 4:22. Salomo disebut anak Allah. 2 Samuel 7:18. Orang yang membawa damai. Yesus juga membawa damai. Disebut anak Allah. Matius 5:9. Orang yang dibimbing oleh roh Allah disebut anak Allah. Roman 8:14. Nah, bahkan, jadi kalau kita jangan anggap kalau Yesus anak Allah wajar karena dia membawa kedamaian. 1. 2, dia orang Israel. Ya. Sehingga wajar disebut anak Allah, ada masalah. Jadi ya. Terus nubuat ini sudah saya bahas tadi. Rasulullah sendiri nubuatnya banyak, makanya orang-orang seperti pendeta Bahiro, pendeta Waraka bin Nofel, Siti Khotijah, itu orang Nasrani.
Kenapa kau beriman kepada Nabi Muhammad? Karena nubuat di kitab Injil. Kalau dalam Taurat, Ibnu Salam, Rabi Yahudi. Atau Ibnu Yasar, Al-Akhbar, Rabi Yahudi. Ya. Justru sampai sekarang Yahudi Israel tidak pernah mengakui Yesus. Yesus mengaku utusan Nabi ditolak. Nah, tapi oleh Paulus malah dituhankan. Gitu ya. Jadi apa? Yesus anak ajaib karena tidak punya ayah. Nah, disitulah kegagalan orang-orang jahiliyah atau orang-orang primitif. Ketika ada orang hebat, didewa-dewakan. Ya. Jadi kalau orang dulu itu, kenapa Paulus berhasil menyebarkan ajaran pagan ini? Karena Paulus pinter. Yesus itu seperti dewa yang kamu sembah. Kok bisa? Iya, dewamu apa kelebihannya? Ini putra dewa yang kami sembah. Iya, Yesus juga putranya Allah, gitu. Loh, tapi dewa ini dulunya hebat. Iya, Yesus juga hebat, bisa menghidupkan orang mati. Akhirnya dituhankan, gitu loh. Karena dewa-dewa itu ketika menjelma jadi manusia, dia menjadi ajaib, luar biasa. Padahal kalau dalam Islam ajaran samawi, ajaib-ajaib itu adalah mukjizat. Jadi para nabi, utusan kalau ingin diimani harus bermukjizat. Kalau bermukjizat beneran, maka diakui sebagai nabi. Tapi kalau orang primitif, bukan sebagai nabi, sebagai Tuhan. Nah, terus Yesus bukan dari dunia, bukan dari bumi, tapi dia dari atas. Ayat-ayat seperti itu, walaupun jangan dianggap cuma Yesus. Yohanes 17, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Apakah mereka juga Tuhan? Jadi kalau kita itu memahami apapun, ya, janganlah pakai dogma. Pahami kitab suci itu. Juga pahami ajaran-ajaran di luar keyakinan kita. Baru kita tahu mana Tuhan yang benar. Padahal kalau ajaran samawi ciri-cirinya gampang. Baca di perjanjian lama, baca perjanjian baru, baca Al-Quran. Maka kesimpulannya Tuhan samawi itu tidak sama dengan apapun, goib, tidak bisa dilihat, terus tidak mau turun ke bumi, sesuai 2 Tawarikh 6:18, bukan manusia. Kenapa kok ada kata-kata bukan manusia Tuhan itu? Karena dewa-dewa itu jadi manusia. Dan Tuhan itu kekal. Kenapa kok kekal? Ada dalam Al-Quran, dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Kok Tuhan itu harus kekal? Karena kalau dewa-dewa ajaran pagan itu, dewanya mati. Gitu ya. Jadi, apa ya? Seperti itu. Jadi jangan pakai dogma. Ya, kita diberi akal. Makanya kalau Islam itu tidak mau dogma-dogma itu. Karena Al-Quran menjelaskan, afala tatafakkarun, gunakan pikiran, akal. Ya, ya ulul albab. Kita tidak boleh imani saja itu. Makanya umat Islam itu cerdas. Dia tidak mau didogma, didoktrin, tidak mau. Yang tidak ada dalilnya, no. You go and. Gitu. Gitu ya. Oke, silakan. Oke. Terima kasih. Jadi di sini seperti Ustadz Tata tadi sudah memulai di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi sedikit saya jabarkan bahwa Allah disebut Trinitas itu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Artinya kalau disebut anak bukan seperti individu. Manusia beranak jadi dua, bapak dengan ibu dengan anak, bukan seperti itu ya. Jadi kalau disebut hanya supaya dekatlah, bukan istilahnya lahir
seperti manusia, bukan. Ya. Jadi Allah kami itu punya otak istilahnya, dan punya firman dan punya roh. Ya. Jadi komplit. Bukan seperti orang Yahudi istilahnya hanya satu, tidak ada firmannya, tidak ada rohnya. Nah, jadi komplit, karena dari segi Kejadian 1 ayat 26 mengatakan, baiklah kita menciptakan manusia itu serupa gambar dan rupa kita. Jadi kalau kita analisa tentang manusia, ada jiwa, ada raga, ada roh. Jadi ketiga-tiganya ini satu. Bisa roh dengan raga berpisah. Ya, tapi kalau manusia mati kalau udah berpisah. Tapi kalau Tuhan, itulah keajaiban Tuhan. Nah, saudara kesemuanya, ternyata memang terbukti ya apa yang kita sampaikan di depan tadi, bahwa pada umumnya oten-oten ini ketika berdiskusi yang dikedepankan hanyalah asumsi tanpa peduli itu benar atau pantas dan bisa diterima oleh akal sehat. Walaupun tadi Ustadz Tahta sudah begitu jelas ya mengkanter segala klaim dari oten ini, baik itu tentang diri Yesus sendiri maupun tentang Paulus yang diklaim sebagai rasul, namun tetap saja tidak masuk ke dalam hati oten ini ya. Dan kenapa kita bisa mengatakan bahwa oten ini selalu asumsi dan iman buta? Karena memang mereka tidak peduli untuk mencari kebenaran itu, menguji kebenaran tersebut dengan akal mereka ya. Satu contoh tadi ketika dia mengklaim Paulus adalah seorang rasul, dan ini kalau kita lihat sejarahnya, itu si Paulus sendiri jangankan untuk jadi murid, berjumpa saja tidak pernah dengan yang namanya Yesus. Bagaimana mungkin dia bisa dikatakan adalah rasul ya. Nah, selanjutnya membedakan nabi dengan rasul saja dia tidak mampu. Dan kemudian kalau dia mengatakan Yesus adalah Tuhan dari dahulunya, itu juga tidak bisa terbukti sampai saat ini ya. Karena indikatornya untuk menunjukkan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan tidak ada sama sekali. Malah justru Yesus mengaku hanyalah seorang utusan dan mengaku dia adalah jalan kebenaran. Artinya Yesus di sini hanya sebagai fasilitas untuk manusia guna menuju kepada Tuhan yang sesungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan sementara pemilik dari fasilitas itu bukanlah Yesus ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas bagi kita apa yang selalu diyakini oleh saudara kita seberang sana itu memang tetap selamanya akan menjadi dogma yang tidak akan pernah bisa dibuktikan kebenarannya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.